Paparan materi pertemuan 12 tentang pertanggungjawaban moral aparatur negara dan profesionalisme kerja aparatur negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktarina, NIM 20042059. Saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 12, yaitu tentang pertanggungjawaban moral aparatur negara. Pertanggungjawaban administrasi negara, pertanggungjawab perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum atau pidana, perdata, dan administrasi negara, etika, disiplin, AUHP, moral, dan politis. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian pertanggungjawaban tersebut dan pertanggungjawaban di bidang masing-masing. Pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability atau the state of being liable dan responsibility atau the state of fact being responsible. Liability merupakan istilah hukum yang luas arbor leganteram yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu, responsibility berarti hal yang dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban yang termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya, memberi ganti rugi atau kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dari responsibility ini muncul istilah responsible government yang menunjukkan bahwa istilah ini pada umumnya menunjukkan bahwa jenis-jenis pemerintahan dalam hal pertanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya di dalam majelis legislatif atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang penting yang dipatuhi. Dalam pengertian dan penggunaan praktis istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya. Namun, ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi. Telah disebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah azas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jurisprudensi Conseil d'État, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administrasi. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintah itu selanjutnya dituangkan
dalam dan pergunakan beberapa instrumen hukum dan kewajiban seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan ketetapan. Pertanggungjawab pemerintah dalam hukum pidana. Hukum administrasi negara dengan hukum pidana Romani berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu atau hulpret bagi hukum administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan dan sebaliknya. Peraturan-peraturan hukum di perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana. Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum perdata. Hukum administrasi negara, hukum perdata menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua azas, yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan dari hukum perdata seperti peraturan dari hukum perjanjian. Yang kedua yaitu azas lex specialis derogat lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus. Yang selanjutnya yaitu profesionalisme kerja aparatur negara. Profesionalisme pegawai negeri sipil dapat terpenuhi kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparatur merefleksikan arah dan tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi. Seperti dikemukakan oleh Sadarmayanti bahwa profesionalisme aparatur merupakan pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin yang efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik, efisien, dan efektif. Profesional adalah orang yang mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN harus mempunyai kompetensi. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat.